Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Xiaomi baru-baru ini merilis smartphone dengan harga 1 jutaan yang punya spesifikasi yang nggak ngotak ya. Biasanya itu Snapdragon 680 itu hadir di harga 2-3 jutaan. Nah, khusus di smartphone ini harganya itu cuma 1 jutaan. Ini dia unboxing Redmi 10C. Saat pertama lihat boxnya, jujur ini boxnya bagus banget ya buat harga 1,8 jutaan. Oh ya, Redmi 10C ini hadir dalam dua varian storage, yakni RAM 4GB plus 64GB memori internal dengan harga 1,899 juta dan RAM 4GB plus 128GB storage dengan harga 2,099 juta. Selisih 200.000 ya buat dapetin storage yang 2 kali lipat lebih gede. Pas pertama buka boxnya, kita bakal langsung dihadapkan sama smartphone-nya yang punya beberapa fitur unggulan ini ya. Kita sampingkan dulu aja. Kemudian di bawahnya kita akan menemui kotak tipis yang ada SIM ejector pada bagian belakangnya. Dan kelengkapan lain seperti kartu ucapan, panduan penggunaan, dan kartu garansi yang terletak di bagian dalamnya. Di bawahnya lagi Xiaomi juga menyertakan adapter dengan output 10 watt. Dan juga yang gak kalah penting adalah kabel data USB-A to USB-C. Oke, ini dia Redmi 10C. Warna yang lagi saya unboxing kali ini namanya itu mint green. Ada 3 varian warna ya untuk Redmi 10C yang beredar resmi di Indonesia, yakni graphite grey, mint green, dan juga ocean blue. Buat back covernya ini terbuat dari bahan plastik ya tentunya. Tapi di sini Xiaomi juga ngasih finishing diagonal yang kalau dipegang itu kerasa kalau ada teksturnya. Saya suka gimana Xiaomi ngasih finishing matte-nya ini sehingga bikin sidik jari nggak gampang nempel di back covernya. Buat desainnya ini mengingatkan saya sama kompetitor ya sebelah, tapi ya nggak masalah sih, HP murah ya minta desain yang gimana. Oh ya, back covernya ini juga memiliki desain yang menyatu dengan frame-nya ini sehingga bahan frame-nya juga terbuat dari polikarbonat alias sama kayak back covernya. Sebelah kanan frame kita bakal menemui tombol volume dan juga tombol power. Sebelah kiri ada SIM tray yang udah triple slot. Di atas ada 3,5 mm headphone jack. Dan di bagian bawah ada mikrofon, port USB-C, dan juga grill speaker. Untuk sensor fingerprintnya ini terletak pada bagian belakang ya, dekat kamera ini. Oke, mari kita nyalakan dan setting dulu ya smartphone-nya. Pas pertama kali dinyalakan, buat kapasitas 64GB ini terpakai sekitar 27GB dan nyisa itu sekitar 36,9GB. HP ini juga udah pakai jenis storage yang ngebut ya buat harganya, yakni RAM berjenis LPDDR4X dan juga storage yang berjenis UFS 2.2. Buat antarmukanya Redmi 10C menggunakan Android 11 ya dengan basis MIUI 13.0.2. Setidaknya ada 3 hal menarik yang ditawarkan oleh Redmi 10C ini. Yang pertama sudah tentu adalah chipsetnya. Di saat brand lain hadirkan smartphone dengan Snapdragon 680 di harga 3-5 jutaan, Xiaomi malah bikin smartphone dengan chipset ini dengan harga 1 jutaan aja alias di bawah 2 juta. Saya nggak ngerti ya, kok bisa chipset terbaru dipakai di HP dengan harga semurah ini. Ini agak curang sih. Buat performa chipsetnya mungkin kalian udah kenal ya, bisa suguhin performa oke buat kelas menengah. Buat entry level ini performanya udah oke banget ya. Untuk Antutunya itu sekitar 237 ribuan di Antutu yang 3D benchnya itu yang light. Hal yang menarik berikutnya adalah kameranya yang udah kekinian dengan sensor 50MP ISOCELL GN1 yang lazim dipakai di smartphone 2-3 jutaan. Lagi-lagi Xiaomi seakan membuktikan ya kalau ada beberapa elemen yang bisa ditanamkan di HP yang lebih murah alias di HP yang di bawah 2 jutaan. Meski di sini kelihatan rame ya secara desain layoutnya itu, tapi sebenarnya kameranya itu cuma 2 biji aja, yakni lensa utama 50MP dan juga lensa kedua 2MP depth sensor. Di depan ada lensa beresolusi 5MP. Buat hasil fotonya adalah sebagai berikut.
Masuk ke hal menarik ketiga, yakni baterainya ya. Redmi 10C hadir dengan baterai 5000 mAh dan juga dukungan 18 watt fast charging. Sebuah kombinasi yang jarang kita bisa temuin di HP 1 jutaan ya. Meski nggak bawa adapter 18 watt di dalam box, tapi saya mengapresiasi Xiaomi yang tetap ngasih charger ya, meskipun cuma 10 watt. Ketimbang nggak ngasih charger ya kan, kayak brand itu. Selain ketiga hal tadi, Redmi 10C juga bawa layar yang gede, yakni resolusinya itu 6,71 inch dengan panel HD Plus IPS LCD, dan perlindungannya juga udah Gorilla Glass 3. Yang mungkin agak kurang lazim itu ada di rasionya, yakni 20,6:9. Jadi agak sedikit lebih panjang daripada HP pada umumnya ya. Sayangnya HP ini belum mengadopsi layar 2,5D glass ya, jadi flat aja buat bentuk tepian layarnya ini. Untuk kelengkapan sensornya, Redmi 10C ini sayangnya kurang lengkap di sisi ini. Tapi menurut saya ini nggak terlalu masalah ya. Ini adalah bagian dari kompromi karena speknya itu udah mentok banget. Buat main game di HP ini juga udah aman. Untuk main PUBG kita bisa main di settingan smooth high dan touchnya ini cukup responsif ya jika menilik harganya yang cukup terjangkau. So itu dia first impression saya tentang Redmi 10C. Smartphone ini menurut saya adalah salah satu calon smartphone terbaik di harga 1 jutaan. Sejauh ini saya masih belum melihat ada pesaing yang bisa menawarkan chipset yang semenarik ini. Kira-kira perlu nggak nih dibikin ulasannya? Atau cuman bikin konten lainnya aja, misal kamera? Komen ya di bawah, bagusnya konten apa? Oke, segitu dulu aja. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.